Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, bersyukur pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan pada persekutuan doa Fajar. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, sukacita di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita belajar dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Renungan pagi hari ini saya berikan judul Kerjasama dalam Pelayanan. Judul ini masih relevan dengan tema gereja kita pada bulan Maret, yaitu indahnya bekerja sama di dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita buka dari kitab Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan 16 yang demikian bunyinya. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel dan di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ayat yang ke-16, ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang maha baik, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, karena kami boleh dipertemukan dalam persekutuan doa pagi hari ini. Ini sungguh luar biasa Tuhan, kami mengawali aktivitas kami dengan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami, memberikan hikmat, pengetahuan, agar kami boleh mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara,
dengan bekerja sama kita dapat melakukan lebih banyak daripada yang dapat kita kerjakan sendiri. Jadi di dalam setiap pelayanan kita melakukan kerjasama, maka tentu hasilnya akan jauh lebih baik. Jadi ibarat satu tim sebuah sepak bola, bagus tidaknya tim sepak bola itu bukan hanya tergantung dari salah satu atau dua pemain saja, tetapi tergantung pada bagaimana kerjasama tim itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara hobi dengan sepak bola, sering melihat sepak bola, atau mungkin bapak-bapaknya pernah menjadi pemain sepak bola. Jadi sepak bola itu biasanya di dalamnya ada beberapa pemain bintang, pemain yang menjadi pemain kunci. Seperti misalnya sekarang ini kita ketahui pemain bintang seperti Ronaldo, ada Messi, ada Muhammad Salah, itu adalah bintang-bintang sepak bola yang sampai saat ini masih memiliki nama yang luar biasa dan mereka selalu memetik kemenangan di klub-klubnya mereka masing-masing. Tetapi saudara, para bintang ini tidak mungkin bisa meraih sebuah kemenangan jikalau dia hanya bermain sendiri tanpa didukung oleh teman-temannya di dalam tim. Ya. Dia tidak akan menjadi pemain bintang ketika dia tidak didukung oleh rekan-rekan satu timnya. Jadi bagus tidaknya tim sepak bola itu bukan hanya tergantung pada satu atau dua pemain saja, tetapi tergantung pada bagaimana kerjasama tim sebagai satu kesatuan. Memang benar bahwa ada beberapa pemain kunci yang akan sangat menentukan aliran serangan dan kekuatan pertahanan dalam tim itu, tetapi pemain-pemain kunci tidak akan bisa berbuat banyak jika pemain lainnya bermain dengan buruk. Bapak Ibu Saudara, bahkan dukungan supporter atau penonton juga menjadi nyawa tambahan tersendiri bagi sebuah tim ketika dia bermain. Semua itu adalah satu kesatuan yang mesti bersinergi satu sama lain untuk mencapai keberhasilan sebuah tim. Tim sepak bola itu tujuannya satu, ketika dia bertanding dia harus menang. Dan setiap pemain memiliki tujuan yang sama, yaitu meraih sebuah kemenangan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan kita saat ini mengisahkan tentang peperangan orang Israel melawan Amalek. Dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju Kanaan, Amalek menjadi bangsa pertama yang berperang melawan Israel di padang gurun. Sebenarnya dari segi asal-usul orang Amalek, orang Amalek itu masih keturunan Esau. Berarti orang-orang Amalek itu masih memiliki hubungan darah dengan Israel. Tetapi ketika di Rafidim, sesudah peristiwa umat Israel memberontak dan bersungut-sungut soal air, orang Amalek berperang melawan Israel. Satu masalah dari dalam, yaitu soal air, sudah selesai, tetapi datang lagi masalah dari luar. Tidak jauh-jauh karena justru datang dari Amalek yang masih memiliki hubungan darah dengan bangsa Israel. Nah, saudara-saudara,
ketika menghadapi penyerangan Amalek, Musa sebagai seorang pemimpin bangsa Israel, dia tidak bisa melakukan perang dengan sendiri tanpa bersama-sama dengan pasukannya. Jadi Musa lalu memerintahkan atau memberi arahan yang jelas kepada bangsanya. Ada satu tujuan yang hendak dicapai bersama, yaitu kemenangan terhadap bangsa atau orang-orang Amalek di dalam perang itu. Jadi satu tujuan, bangsa Israel ingin mengalahkan orang Amalek. Nah, satu tujuan itu dilaksanakan tentu dengan satu hati, sebab kemenangan yang menjadi tujuan bukanlah kemenangan Musa, bukan kemenangan Musa saja sebagai pemimpin Israel, bukan juga kemenangan Yosua saja sebagai panglima perang, bukan juga kemenangan Harun saja sebagai seorang imam, tetapi kemenangan seluruh umat Israel di dalam Allah. Oleh sebab itu kemenangan itu menjadi kerinduan, tekad dan tujuan bersama. Nah, saudara-saudara, Musa lalu memerintahkan Yosua memilih prajurit perang dan memimpin peperangan itu. Sementara Musa, Harun dan Hur naik ke bukit, ya, dengan tongkat Allah dengan tongkat Allah di tangannya. Musa mengangkat tangan, dan saudara-saudara, bila Musa mengangkat tangan maka Israel akan menjadi lebih kuat dan bisa memukul mundur. Tetapi bila Musa lelah dan menurunkan tangan, maka Amaleklah yang lebih kuat. Dalam keadaan seperti itu, saudara-saudara, Harun dan Hur tidak hanya diam sebagai penonton saja. Mereka bertindak mengambil batu agar Musa bisa duduk di situ, dan kemudian mereka menopang tangan Musa sehingga Musa tidak menjadi lelah. Tangan Musa tetap terangkat sehingga Yosua bersama orang Israel bersama dengan pasukannya yang berperang dapat mengalahkan orang Amalek, sehingga Israel menang atas Amalek. Nah, saudara-saudara, kemenangan bangsa Israel terhadap orang Amalek ini tidak terlepas daripada kerjasama di dalam mencapai tujuan. Tanpa kerjasama Harun, Musa, Hur, dan Yosua beserta pasukannya, maka tidak mungkin tujuan kemenangan itu bisa dicapai. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa kemenangan Israel adalah kemenangan sebuah tim. Yosua, Musa, Harun, Hur, dan semua orang Israel bersatu padu, saling menopang, saling melengkapi, bekerja sama, bersama-sama mereka bergerak maju ke medan perang. Ada yang berperang, ada yang berdoa mohon pertolongan Tuhan. Mereka maju bersama dengan tugas masing-masing. Dan tugasnya tentu yang berbeda-beda. Nah, di bawah panji Allah yang menyertai mereka, maka mereka dapat memenangkan peperangan itu. Nah, saudara-saudara, dari kisah kemenangan ini ada beberapa pelajaran bagi kita selaku orang percaya di masa sekarang ini. Dalam kehidupan bersama sebagai gereja,
dalam kehidupan berjemaat, tetapi juga dalam kehidupan keluarga. Yang pertama, kemenangan Israel terjadi karena kuasa Allah. Dengan mengangkat tangannya kepada Tuhan, Musa menunjukkan ketergantungan dan iman kepada Allah. Demikian juga kita, saudara-saudara, ketika kita melakukan pelayanan, maka kita harus tergantung kepada Allah. Sehingga setiap pelayanan yang dilakukan secara bersama-sama, bekerja sama satu dengan yang lain seperti peristiwa ini, maka tujuan atau visi misi gereja kita dapat dicapai. Yang pertama adalah bagaimana kita menggantungkan semuanya itu kepada Allah. Seperti Musa ketika mengangkat tangan, dia menggantungkan kepada Allah. Kalau dia mengalami kelelahan tangannya, maka kekuatan tentaranya akan berkurang dan kekuatan musuhnya akan bertambah. Nah, saudara-saudara, yang kedua adalah doa menjadi kekuatan di dalam pelayanan. Kita tahu ketika Musa berhenti berdoa, berhenti pula lah aliran kuasa ilahi. Ketika dia berhenti berdoa, ketika dia berhenti berdoa, maka berhentilah pula aliran kuasa ilahi kepada umatnya. Kita tidak hanya membutuhkan Allah saat keluarga kita ataupun saudara-saudara kita dalam satu pelayanan mengalami sakit atau mungkin sedang menghadapi berbagai masalah. Karena selama ini kita tahu bahwa begitu banyak masalah yang harus dihadapi. Nah, kita tidak boleh berhenti untuk terus berdoa. Jadi yang pertama adalah bergantung kepada Allah. Yang kedua, berdoalah terus-menerus sehingga kita diberikan kekuatan untuk mencapai tujuan kita bersama. Nah, saudara-saudara, Allah memanggil kita untuk menjadi hambanya yang tergantung kepada Allah. Di dalam melaksanakan pekerjaan Allah membutuhkan kerjasama tim yang solid. Seperti yang sudah saya sampaikan ilustrasi tadi, sepak bola akan mencapai tujuan kemenangan apabila memiliki tim yang solid, yang terlatih dan mengikuti instruksi pelatihnya. Demikian juga kita pekerja Allah yang melakukan pelayanan di gereja, kita membutuhkan atau kita harus menjadi tim yang solid sehingga kita mampu mewujudkan kebersamaan itu yang telah kita bangun selama ini menjadi sebuah tim yang solid dan kita semakin diperkaya melalui kebersamaan yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, baik dalam keluarga, dalam jemaat, kadang-kadang kita lupa bahwa Allah turut bekerja dalam setiap persoalan yang kita hadapi, baik dalam keluarga maupun dalam pelayanan. Dan di dalam gereja kadang-kadang kita juga dituntut untuk terus melakukan pelayanan, melakukan pekerjaan Tuhan. Kerjasama dalam pelayanan sangatlah penting. Karena kerjasama itu menuntut kebersamaan. Dan kebersamaan itu sendiri menuntut keterbukaan. Dan keterbukaan itu menuntut saling percaya atau menuntut kepercayaan.
Nah, saling mempercayai bahwa kita dapat bekerja sama, saling mengisi, bukan menguras, saling berbagi, bukan monopoli, saling mengasihi, bukan menguasai. Kita dipanggil Tuhan untuk berkarya bersama dengan yang lain. Ibu Teresia pernah mengatakan, Anda bisa melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Tetapi saya bisa melakukan apa yang tidak dapat Anda lakukan. Dengan demikian, saudara-saudara, bersama-sama kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Oleh karena itu, mari kita penuhi panggilan kita. Mari kita bergandengan tangan untuk melaksanakan panggilan kita dan pengutusan Allah bagi kita semua. Di dalam setiap pelayanan dibutuhkan sebuah kerjasama. Tidak akan pernah bisa mencapai visi misi kita ketika kita tidak melakukan kerjasama. Dan ingat bahwa gembala sidang tidak bisa bekerja sendiri tanpa bekerja sama dengan Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita kembali kepada panggilan kita. Kita memenuhi kepada panggilan kita. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani, melakukan pekerjaannya dengan bersama-sama. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kiranya Roh Kudus-Mu telah memberikan kami hikmat sehingga kami boleh mengerti bahwa setiap pelayanan melaksanakan pekerjaan Tuhan diperlukan sebuah kerjasama yang baik sehingga kami boleh mencapai apa yang Tuhan rencanakan. Kami boleh mencapai visi misi gereja yang sudah kami tetapkan. Kami percaya Tuhan, kami akan bergantung kepadamu dan biarlah kiranya tangan Tuhan sendiri yang akan berkarya atas kami sehingga kami boleh melakukan pelayanan, dapat bekerja sama, saling mendukung, saling mengasihi dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, ampunkan segala kekurangan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.